Kental sekali yang namanya nuansa mewah ya dan sporty di interiornya. Bahkan di depan Mas Ban ini truk, dan di sini juga terbaca. Wah, ada truk. Tuh. Keren banget ya. Tuh lihat tuh. Waduh. Jadi kelihatan di sebelah kiri kita ini ada truk, di depan ini ada mobil lagi. Ini bisa diganti, jangan Heli Cherry. Hello Sarimin. Nah, coba. Don. Confirm. Hello Sarimin. Yes, I'm here. Ketika kita kunci, kita tutup, semuanya tertutup termasuk sunroof. Welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke, kali ini kita mau mereview sebuah mobil yang gua pikir ini adalah sebuah konsep car. Ternyata mobil yang bentuknya futuristis seperti ini, layaknya sebuah konsep car, ternyata ini adalah mobil yang diproduksi massal, bahkan sudah dipasarkan di Indonesia. Ini adalah Chery Omoda 5. Omoda 5 ya menegaskan bahwa Chery semakin serius menggarap pasar Indonesia. Jadi sekarang udah ada dua brand China yang eksis di Indonesia, Wuling dan Chery. Berbeda dengan Wuling, kalau teman-teman mungkin lihat di Instagram ya untuk Chery, teman-teman ketik aja Chery, ternyata kalau kita lihat akun-akun Instagramnya itu Chery bukan hanya dipasarkan di Indonesia saja. Juga ada Chery yang dipasarkan kayak di Amerika Latin, di Brazil, di Turki, di Kazakhstan, di Malaysia. Yang kalau kita lihat di akun-akun Instagramnya, Chery sepertinya sudah dipasarkan di banyak negara selain di China. Ini adalah Chery Omoda 5 yang kemarin baru saja launching di Indonesia International Motor Show. Pertama kali ngelihat, Mas Ban pikir ini adalah sebuah EV atau electric vehicle karena bentuknya begitu futuristis. Dan memang mobil-mobil sekarang umumnya bentuknya itu semakin atraktif dan agresif ya. Seperti Hyundai Creta yang bentuknya sudah futuristis, dan ini lebih futuristis lagi. Bahkan ini futuristisnya itu nggak kalah kalau di sebelahnya itu ada Ioniq 5. Tapi ini adalah sebenarnya mobil bermesin bensin 1500 cc turbo dengan tenaga yang cukup besar dan dengan harga yang sangat murah dipasarkan di Indonesia. Chery Omoda 5 itu dipasarkan di Indonesia itu mulai harga di 329. Kalau terlihat dari depan bentuknya ini futuristis. Sempat Mas Ban kira ini adalah sebuah konsep car, ternyata bukan, karena grillnya begitu futuristis ya. Di setiap grillnya ini ada kombinasi chrome yang seperti diamond. Untuk lampu ini adalah daytime running light yang bisa berfungsi sebagai sen, dan sennya itu berjalan gitu ya, running light. Jadi kayak wuh 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 gitu. Nggak kalah sama mobil-mobil mewah zaman sekarang. Untuk di sini logo Chery, kadang-kadang kalau ngeliat logo Chery agak mirip sama logo Infiniti kayaknya. Untuk lampu di bagian depan ini lampunya sudah proyektor LED, baik untuk lampu dekat dan lampu jauhnya. Dan di sini ada lampu fog lamp. Jadi dilihat dari depan ini bentuknya memang futuristis banget. Kalau kita dari samping, ini adalah compact SUV. Jadi ini adalah SUV yang nggak terlalu besar. Menurut gue ini adalah pasarnya di HRV atau Hyundai Creta. Atau kalau teman-teman mungkin mau beli race bisa nambah sedikit, bisa dapat Chery Omoda. Mobil yang memang rata-rata untuk kompetitornya juga dipasarkan di range harga mulai 300 jutaan. Dari samping bentuknya mirip-mirip Coupe. Dari depan agak melandai ke belakang. Bahkan gua ngelihat buntut ini kayak Lexus RX. Ya, kayak Harrier generasi terbaru gitu. Bagian belakangnya.
Dan banyak, bukan banyak sih ya, terlalu banyak kalau kata gua, list-list yang berwarna merah. Jadi memang list-list ini berwarna merah itu memiliki kuat sekali untuk kesan sporty dan futuristis. Tapi semua balik lagi ke selera ya. Kalau kita lihat dari bannya, ini bannya menggunakan velg ring 18. Ini velgnya ini cukup besar dengan ban 215, 55 ring 18. Dan bentuknya ini terlihat futuristis dengan ada list-list merah. Jadi sebenarnya palangnya ini palang 5 di sini. Jadi kayak ini tambahan yang membuat supaya palangnya itu terlihat lebih sporty ya, lebih futuristis. Jadi ini ada material kombinasi sama material kayak dop gitu ya, kayak plastik. Jadi nggak semuanya itu adalah bagian dari palang aslinya sebuah velg. Kita dari samping yang keren ini adalah remote-nya. Jadi ini gua kantongin aja ya, tuh. Kayak main sulap gua. Kalau kita mendekat, kunci akan terbuka sendiri. Spion pun akan membuka. Kalau gua menjauh dari mobil, maka mobil juga akan mengunci, spion tertutup. Dari remote ini, kalau kita tahan tombol buka nih, gua tahan, maka seluruh jendela akan terbuka, termasuk sunroof. Ya, sunroofnya juga akan terbuka. Ketika kita kunci, kita tutup, semuanya tertutup, termasuk sunroof. Jadi ketika lu ngunci pintu, lu nggak akan pernah khawatir kalau lu lupa nutup sunroof. Jadi dari sampingnya ini juga terlihat futuristis. Dan yang menariknya adalah gini, tombol ini kalau gua tahan, itu bisa ngidupin mesin. Mesin hidup, dengerin aja nih. Ya, tuh, ini mesinnya hidup, AC-nya hidup, luar biasa. Jadi kalau kepanasan bisa kita curi start, hidupin mesin dulu sampai adem, baru mobil ini kita gunakan. Nah, ini kebetulan kita lagi buka pintunya. Ini teman-teman bisa lihat dalamnya itu sangat futuristis dan sporty. Jadi bukan cuma luarnya yang terlihat sporty dan futuristis, dalamnya pun demikian. Bahkan desain joknya aja ini semi bucket, kental sekali dengan desain-desain jok mobil-mobil sport. Untuk pengereman baik depan dan belakang, remnya udah disc brake. Dan ini kalipernya diwarnain merah nih. Biar kelihatan dari jauh kayak BBK, Big Brake Kit. Kita ke bagian belakang. Widih. Ya, gua tuh langsung terkesima sama desain dari spoilernya. Ini spoilernya itu kayak bertumpuk begitu. Jadi kesannya sporty. Jadi kayak ada di sini membagi aliran angin gitu ya. Membagi aliran angin, kesannya jadi sporty banget. Terus di sini juga ada high mount stop lamp dan dia juga udah ada rear defogger dan rear wiper. Wow, gua mendekat, pintunya terbuka sendiri guys. Padahal kita nggak kena apa-apa. Jadi disangkanya gua mau masuk kali ya, mau masuk ke mobil. Bisa terlihat bagasinya sangat besar. Ya karena mobilnya 2 baris, jadi kita punya bagasi yang sangat besar. Jadi kalau teman-teman mau bawa koper, ya koper yang besar. Ini dan dia rapi, ini ada separatornya. Separatornya sih bisa dibuka kalau misalnya kita butuh space bagasi yang lebih besar lagi. Karena ini pakai tali. Tapi rapi biar nggak kelihatan barang-barang yang ada di bagasi. Di sini ada tempat ban serepnya. Sorry, ini banyak plastik-plastik jok ya. Jadi ban serepnya itu ada di sini nih. Nah tuh, ban serep, dongkrak. Dan untuk ban serepnya ini space saver ya. Jadi ukurannya dia lebih kecil dibandingkan dengan ban yang terpasang. Jadi supaya tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang begitu besar. Kita taruh lagi guys. Nah, ini repotnya ini kalau ganti ban, posisinya banyak barang-barang di bagasi. Jadi bagasi penuh, mau ganti ban nih, turunin semua nih barang-barang yang ada di bagasi. Tinggal tutup. Omoda 5. Kelupaan, mobil ini kameranya ada 4, jadi dia bisa kamera 360.
Bahkan bisa ada simulasi 3 dimensi ketika kita berjalan. Jadi di belakang, di samping, dan di depan itu ada kamera. Dan di sini juga ada sensor parkir belakang 4 titik. Desain belakangnya itu sebenarnya sporty. Cuman ada satu yang gue nggak suka. Sebenarnya ini mendingan diganti apa gitu ya, daripada dibikin ala-ala knalpot gitu. Karena knalpotnya bukan double muffler di sini, knalpotnya nyumput di bawah. Jadi ini knalpot pelasu. Tapi lampunya ini nyalanya nih keren banget nih. Ini gue nyalain lampunya ya, sebentar. Untuk lampu merahnya ini nyalanya bergaris-garis gitu. Karena ini terang jadi nggak begitu kelihatan sebenarnya ini nyala, dan ini sudah full LED di lampu bagian belakangnya. Di sini ada emblem Omoda 5. Omoda 5 ya. Kalau lu Omodo. Itu Komodo. Komodo mah di itu. 230T. 230 ini adalah Newton meter torsinya, dan T adalah turbo. Sekarang kita ke mesinnya sebelum kita ke interiornya. Kita buka mesinnya. Wow. Mesinnya 1500 cc, turbo dengan tenaga 145 horsepower dengan torsi 230 Nm. Kecepatan 0 sampai 100 itu kurang lebih membutuhkan sekitar 8,61 detik. Jadi tenaganya ini lumayan untuk mesin 1500 cc turbo dengan transmisi CVT dengan simulasi 8 percepatan dengan electric shifter. Jadi CVT-nya ini ada mode manualnya. Walaupun ini adalah mobil brand asal Tiongkok ya, tapi bisa Mas Ban lihat built-in quality-nya ini cukup rapi untuk sekelas mobil Tiongkok. Bahkan ini bisa dibilang nggak kalah rapi sama mobil-mobil Jepang. Di sini ada peredamnya, dan kalau kita lihat mesinnya, bahkan di dinding mesinnya itu pun dia juga ada peredamnya, baik peredam yang berbentuk seperti busa ya di firewallnya, dan ada aluminium nih, ini untuk meredam panas. Kalau teman-teman lihat lagi untuk spare partnya gitu ya, spare partnya kayak ECU. Ini ECU-nya mereknya Bosch di sini nih. Ini ECU-nya mereknya Bosch, jadi menggunakan sebuah brand-brand Eropa. Bahkan di sini nih teman-teman bisa lihat untuk kayak throttle ya. Throttle-nya di sini juga mereknya Bosch, dan di intake ini ya sepertinya ini ada mereknya Valeo. Jadi spare part yang nempel ini juga mayoritas menggunakan vendor-vendor Amerika dan Eropa. Kalau teman-teman lihat lagi di Wikipedia yang namanya Chery atau Jaguar Land Rover ya, jadi Chery itu menjalin kerjasama dengan Jaguar Land Rover, maka ada perusahaan Jaguar Land Rover Chery. Jadi jangan salah kalau Chery juga berbagi platform sama Land Rover. Mungkin buat teman-teman yang khawatir kan, bagaimanapun ini adalah mobil Tiongkok. Mobil ini digaransi 6 tahun atau 150.000 km, dan yang paling keren garansi mesinnya 10 tahun atau 1.000.000 kilometer. Luar biasa. Dan selama 4 tahun juga atau 60.000 km itu juga gratis jasa dan spare part untuk perawatan rutinnya. Sekarang kita ke dalam, yang dalamnya itu nggak kalah mewah sama Range Rover. Oke, interiornya luar biasa ya. Kental sekali yang namanya nuansa mewah ya, dan sporty di interiornya. Jadi kalau lo lihat interiornya Range Rover Evoque gitu ya, bisa dibilang 11-12 ya. Nggak terasa kalau ini adalah sebuah mobil yang 300 jutaan ya. Rasanya ini kayak mobil yang harganya udah di atas 1 miliar nih. Kalau kita lihat built-in quality dari interiornya. Untuk pengaturan joknya, ini baik kanan dan kiri ya, itu udah elektrik. Luar biasa ya, kanan kiri pengaturan jok sudah elektrik. Bahkan di bagian door trim, ini door trimnya walaupun mayoritas ini adalah hard plastik ya, tapi hard plastiknya itu bahannya itu tidak terlihat murahan. Yang dikombinasi sama ini seperti chrome, tapi chrome ini copper chrome, jadi chrome-nya kayak agak-agak warna tembaga. Nah, di bagian tangannya sini ini kayak dilapis kulit dengan jahitan asli. Yang menariknya, kita masuk dulu ke dalam.
Seluruh jendela power window-nya ini all auto. Yang namanya all auto tuh rata-rata mobil-mobil mewah kayak Mercedes-Benz, E-Class, Alphard ya. All auto. Jadi kita cobain aja. Hidupin dulu guys, biar adem. Nah, ini auto. Untuk bagian driver memang semuanya auto. Ini teman-teman bisa dilihat lagi. Ini pun kacanya juga all auto. Bahkan sampai belakang juga dia all auto. All auto, bisa naik sendiri. Luar biasa ya. Mobil Tiongkok sekarang luar biasa. Dia benar-benar mengejar bukan sekedar kualitas dari segi yang apa kita lihat, tapi dari segi teknologi. Gua pinggirin dulu, ini ada dompet gua tebel, banyak duitnya. Tadi habis ngambil THR. Ini tebelnya ratusan dolar ini. Bukan banyak utangnya. Duitnya banyak, utangnya lebih banyak. Desain jok udah kulit. Ini joknya ini udah kulit, tapi kombinasi kayak ada list warna-warna coklat tembaga gitu yang nyambung sama bagian yang di chrome, copper chrome kayak di sebelah sini. Dan ini berbintik dan berventilasi. Jadi kalau kita masuk ke menu AC ya, ini kita menu AC. Nah, kita ke menu AC, ini ada fitur pendingin jok. Ini teman-teman bisa lihat tuh, yang ada bentuk kipas jok. Jadi ini adalah di bagian joknya akan keluar udara dingin dari AC, sehingga kalau kita lagi di jalan itu kan juga bikin kita lebih nyaman gitu. Ini kita masuk lagi ke menu sini. Oke, kita ke menu AC lagi guys. Nah, untuk AC dia sudah dual zone. Jadi kayak misalnya sebelah kiri gua atur di 22 derajat dan di sebelah sini gua atur di bisa sampai di 16 derajat gitu atau low. Tuh. Jadi ini dual zone, kanan dan kiri bisa di set di suhu yang berbeda. Itu keren banget. Head unitnya dia sudah support untuk Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi ini bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Terus dia juga biasa ya, kalau teman-teman mungkin Bluetooth musik, USB, radio, juga ada local storage gitu. Ini backnya mana sih? Oke. Itu tombol home, Pak. Oh, ini tombol home ya. Tombol home. Di sini ada vehicle setting. Jadi vehicle settingnya juga banyak yang bisa disetting, kayak ada lampu, headlight delay, intelligent beam, ada driver assistant. Ini mau diaktifin atau non-aktifin, kayak blind spot detection, automatic emergency braking, lane departure warning mode, ini mau seperti apa. Terus sensitifnya gitu ya. Sensitivitas. Sensitivitas ya. Ya, ini dulu deh, Pak. Minum, Pak. Itu kameranya jangan goyang dong. Nah, yuk. Ya. Terus juga ada overspeed alarm segala macam. Bahkan ini ada ambient lights color adjustment. Tuh. Jadi warna ambience-nya itu warna apa bisa disetel. Ih, luar biasa loh. Luar biasa. Kalau kita ke local setting, ini lebih ke settingan untuk head unit ya, di luar kendaraan. Bahkan nah, ini tadi gua nah ini bisa diganti, jangan Heli Cherry. Hello Sarimin. Nah, coba. Don. Confirm. Hello Sarimin. Yes, I'm here. Open sunroof. Okay. Oh, opening sunroof. Jadi ini ada voice comment yang pakai bahasa Inggris. Jadi kalau aksen bahasa Inggris lu kayak gua kurang bagus, mungkin bisa cari ini gopean nih. Kerok dulu gitu biar lidahnya itu speaking English-nya lebih fasih lagi gitu untuk speaking English. Hello Sarimin. Yes, I'm here. Close sunroof.
Sure. It's closing. Jadi untuk voice command bukan cuma pengaturan sunroof, juga bisa yang lain kayak pengaturan untuk AC, naik turunin temperatur, terus head unit, ganti radio, bahkan buka jendela juga. Hello Sarimin, Yes, I'm here. I feel so hot. Okay. Lowering temperature to 18.0 degrees. Tuh, lowering temperature, ya kan? Gua merasa sangat hot. Jadi kalau teman-teman bisa ganti, bisa ya ini gua kan iseng aja kan Sarimin, misalnya Hello Ferrari. Oh. Ya. Hello Ferrari. What's up? Ya. It's too cool. Okay. I've raised the temperature in all areas to 19.0 degrees. Oke, dia akan naikkan temperatur 1 derajat kalau terlalu panas. Jadi mau lu Hello Ferrari, Hello Sarimin, Hello Tukimin, atau Hello pakai nama lu ya bisa diganti. Ya. Kembali lagi ke mobil ini menggunakan material di dashboard itu soft touch semua. Ini soft touch guys. Jadi mirip-mirip kayak agak-agak karet gitu, empuk. Ya, jadi kesan mewahnya dan kesan sportinya sekali lagi melekat banget di sini. Sampai di sini. Untuk setirnya nih, setirnya udah dibalut kulit. Jadi kesannya sporty banget, udah ada steering switch-nya. Jadi steering switch-nya ini di samping untuk pengaturan dari head unit dan pengaturan MID atau multi information display, di sebelah kiri dia juga ada pengaturan untuk sistem ADAS-nya seperti cruise control, lane departure warning, lane keeping assist, terus dan lain-lain. Untuk kita mau setting kecepatannya di berapa, seperti itu. Untuk tampilan dashboard ini adalah layar yang memanjang, ya. Layar memanjang kayak Mercedes-Benz juga kayak misalnya GLA gitu ya. Kan layarnya udah memanjang seperti ini. Di sebelah sini ini adalah head unit untuk pengaturan audio, AC dan sebagainya. Di sini untuk urusannya kendaraan nih. Ini adalah dashboard, kecepatan, RPM dan segala macam. Untuk tampilannya itu tetap teman-teman bisa ganti. Kalau misalnya nggak suka sama tampilan ini tinggal diganti aja. Tuh switching time, dia akan berubah tampilannya. Jadi ada 3 tema di sini untuk tampilannya. Tapi gue lebih suka sih sebenarnya yang tadi, yang klasik, karena ada kayak apa sih, jarum-jarum gitu ya, ada kesan jarum-jarumnya gitu. Pengaturan setir luar biasa guys, teleskopik ya, dia bisa diatur secara teleskopik dan secara tilt steering dan teleskopik. Di sini ada Piano Black. Ini sebenarnya kalau malam di sini kayak ada ambience light gitu di balik dari piano black ini. Jadi kesan mewah dan sportinya sekali lagi melekat. Bahkan untuk kisi-kisi AC-nya ini menyatu dengan garis yang ada di tengah sini. Jadi sini sebenarnya ada kisi-kisi AC, di sini ada AC, sini ada AC, dan di sini ada AC. Jadi kesannya memang sporty banget. Di sini ada lambang kunci, kayaknya buat naruh sensor kuncinya di sebelah sini. Dan ini untuk wireless charging. Jadi kalau teman-teman punya handphone yang support wireless charging, ini kepake banget. Kalau sama gue nggak kepake, karena handphone gue jadul banget. Jadul mana sih? Emang Nokia. Nggak bisa, gue taruh sini nggak ngecas. Jadi gue udah muter-muter nggak ngecas. Ternyata emang handphone yang nggak support guys. Doain besok ganti handphone. Di sini ada laci penyimpanan, ya. Dan ini bukanya itu tuh soft opening, jadi kesannya itu mewah banget. Untuk konsol tengahnya ini mengambang ya, jadi di bawahnya ini ada lubang lagi nih, tuh lu buat naruh segala macam. Ini ada kabel, tadi gua ngecas karena handphone gua nggak wireless charging ya, jadi gua butuh kabel buat ngecas karena di sini ada colokan USB dan Type C di sini. Desain setirnya ini ini kalau logonya bukan Cherry ya, misalnya di sini logonya Range Rover, percaya kali orang, beneran. Jadi ini mewahnya dari materialnya, teknologinya nggak kalah sama Range Rover. Bisa gue bilang ini adalah Range Rover yang harganya harga BPJS, varian lebih murah, tapi kemewahan dan fitur nggak kalah. Bahkan kalau kita buka sun visor, ini khas banget mobil mewah. Begitu kita buka kacanya, ada lampunya guys. Tutup, lampunya mati. Nah, termasuk di sebelah kanan.
Sini juga ada lampunya mati. Di sini ada pengaturan untuk sunroof, tapi sebelum buka sunroof ini ada lampu. Kalau kita nyalain tuh, lampunya udah putih-putih semua rata-rata kayak LED. Mati dan nyalanya pelan-pelan, kayak nyalain lampu-lampu di mobil-mobil mewah. Kalau teman-teman misalnya mau buka tutup sunroof tapi lagi sariawan, nggak mau manggil hello Sarimin gitu kan, What's up? nah itu tinggal dipencet aja gini. Say that again. Enggak, gua nggak butuh lu. Once more, you can Ah. say things like Jadi call, cuman masalahnya untuk sunroof ini bukanya nggak besar ya dibandingkan dengan Cherry Tiggo. Ini bukanya sorry, cuman segini. For now, I don't know what you mean. Here's some commands you can Yes. Shut up is. Jadi ini bukanya nggak gede-gede banget. Jadi kalau teman-teman, kalau badan gue sih nggak muat di sini. Jadi kalau 2024 mau nyalon RT, gue nggak mungkin keluar dari sunroof ini, kalau nggak takutnya nyangkut. Badan gue nyangkut. Tutupnya juga secara elektrik, gila. Mewah banget. Ini desainnya warna-warna ngedove gitu ya. Jadi beda sama Cherry Tiggo 7 Pro yang pernah kita review, yang umumnya warna piano black. Di sini jadi kayak kaca. Dan mayoritas semuanya ini touchscreen ya. Kecuali di sini ini ada electronic parking brake. Tapi kalau teman-teman masukin ini ke D, maka electronic parking brake-nya akan otomatis nonaktif. Gitu. Dan wih, kayak bener-bener kayak mobil-mobil Eropa. Simple banget untuk tuas transmisinya. Di sini ada cup holder dan di sini ada console box yang cukup besar. Saking besar ya lu bisa naruh minuman dingin di sini. Kenapa? Karena begitu gue masukin tangan gue ke sini, dingin. Jadi kayak ada cooler box-nya gitu ya. Kayak jadi angin AC ada yang bersirkulasi di sini, membuat mungkin kita bawa makanan atau minuman yang kita ingin jaga tetap dingin, di sini dia bisa jadi dingin. Bahkan keluar dingin ya dari kursinya. Luar biasa. Oke, kita duduk di bangku bagian belakang. Duduk di bangku bagian belakang. Karena gue juga orangnya nggak tinggi-tinggi banget, jadi masih lega. Jadi ini adalah duduk posisi tadi Mas Ban nyetir, dan itu masih jauh banget guys. Ini ada kantongnya. Coba lihat dari belakang untuk desain joknya, ini sporty banget ya, semi bucket jok sporty. Bahkan dia ada lubangnya dengan aksen chrome ngedove di sini, jadi nambah kesannya ini sporty banget. Di sini ada port USB, sayangnya cuma ada satu. Jadi kalau teman-teman mungkin yang duduk di belakang berdua atau bertiga, ditambahin lagi tuh colokan lagi buat di split, biar kalau mau ngecas nggak berebutan. Sekarang kita buka di sini. Nah, ini ada armrest yang juga berfungsi sebagai cup holder di sini. Mewah banget loh. Di sini juga ada lampunya. Ini ada kisi-kisi AC di sini. Tuh. Joknya support sama Isofix. Jadi kalau jok jok bayi gitu ya, yang support sama Isofix, sini udah ada cantelannya ya, untuk yang support sama Isofix, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Dan untuk jok ini juga bisa ditekuk guys. Jadi kalau kita butuh bagasi yang lebih luas, ini bisa ditekuk dengan format 60-40, dan ini rata sampai bagasi belakang. Tuh, luar biasa ya. Ya loh, mobil Tiongkok sekarang semakin canggih. Sekarang kita cobain aja mobilnya. Oke, sekarang kita cobain aja mobilnya guys. Ya, ini yang gua suka dari mobil ini, kalau kita parkir, nih gua parkir, kita masuk D, ini misalnya gua maju ya, gua parkir. Nah, itu kamera 360 nya tuh. Jadi kamera 360 ini memudahkan banget pada saat kita parkir. Jadi pada saat misalnya gue mau parkir nih, gue jadi kayak parkir di game PS. Kita dari belakang kita bisa ngelihat sudut parkir mana yang mau kita tuju. Gue mau ke sudut yang sini, ya kan? Dan dari atas itu kelihatan tuh. Jadi kayak punya satelit Google gitu ya.
kayak dari atas. Jadi dia punya kamera 360 nya nih luar biasa jernih tuh. Dan wow, tuh kita bisa parkir secara sempurna. Terus nah ini guys, kita lagi jalan, ini kamera 360 nya tuh ya. Kayak ada yang aduh sorry ketekan AC lagi. Nah ini dia. Jadi ini touchscreen, jadi kalau kesenggol dia kepencet ya guys. Nah tuh, jadi bantu banget nih para teman-teman kalau misalnya lewat di jalan yang sempit tuh. Jadi keren banget ya, kamera 360 nya luar biasa. Terus kalau kita mau aktivasi kamera 360, bisa tekan aja nih fitur AVM yang ada di sini. Nah tuh, terus tekan yang 3D tuh ya, dia secara 360. Nah ini bantu banget pada saat kayak kita belok di sini nih. Nah di depan ini ada speed bump yang cukup tinggi. Jadi ini bantingannya kalau dibandingkan sedan memang jauh lebih keras. Tapi untuk SUV menurut gua bantingannya ini untuk sekelas SUV itu bantingannya lumayan empuk ya. Jadi mobil ini bisa dibilang cukup lumayan nyaman untuk suspensinya. Dan menurut gue ini mobil ini handlingnya enak banget. Dan dia stabil. Jadi secara bantingan tuh, wow, asli. Dan ini kita mau ngebut. Ini kita di kecepatan 70 km per jam ya. Oh, langsung nyaut guys. Gila loh, asik. Dan fitur lane departure warningnya ini terasa banget. Jadi kadang-kadang dia kayak ngasih tahu bahwa di jalan ini jangan keluar garis gitu ya. Jadi ini fitur ADAS juga lengkap. Kalau kita jelasin satu-satu fitur ADAS mungkin, waduh, ini videonya akan terlalu panjang. Memang tuntutan pasar sekarang, umumnya karakter konsumen sekarang itu lebih realistis ya, dibandingkan dengan dulu yang mungkin banyak konsumen yang seperti fanatik sebuah brand. Sekarang generasi milenial itu lebih realistis. Dia akan cari mobil dengan value for money yang lebih besar. Dalam arti harga lebih murah, desain lebih canggih, desainnya modern gitu ya kan, dengan fitur lebih canggih, dengan konsumsi bahan bakar lebih irit, namun dengan performa yang luar biasa, dengan performa juga yang tenaganya cukup responsif. Makanya jangan heran kalau mobil-mobil Tiongkok sekarang dia memberikan fitur lebih tapi memberikan harga di bawahnya dengan mobil-mobil Jepang atau Korea yang sudah lebih dulu existing di Indonesia. Nah guys, yang keren ya di fitur apa nih, ini bagian dari fitur ADAS kayaknya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di tengah, ini mobil akan terbagi beberapa lajur ya, beberapa lajur yang dia bisa melihat kayak Tesla gitu tuh. Jadi ini bisa membaca ada mobil yang ada di depannya ya kan. Nih gua akan mendekati keramaian ya, traffic yang ramai, seberapa banyak mobil yang akan terbaca di sini tuh. Mobil terbaca, bahkan di depan Masban ini truk, dan di sini juga terbaca. Wah, ada truk tuh, keren banget ya. Tuh lihat tuh. Jadi kelihatan di sebelah kiri kita ini ada truk, di depan ini ada mobil lagi. Jadi lebih aware. Jadi kayak main apa nih, Jimbot ya, main game. Gila loh, keren banget. Ini kayak Tesla gitu, bisa baca traffic yang ada di depan. Karena kan di depan sini ini ada radarnya. Nah nih, ini kayak radar nih yang gede banget nih. Gua kira ini modem wifi. Ternyata ini radar yang bisa baca traffic yang ada di depan. Tuh. Di samping itu diperjelas lagi juga dengan kamera 360. Jadi ketika traffic agak rame, untuk kamera 360-nya ini dia otomatis ya,
otomatis berubah menjadi 360 supaya kita lebih aware juga kali ya untuk traffic yang ada di sekitar kita. Mantep banget tuh, gila. Mobil Tiongkok sekarang teknologinya luar biasa, dan dia juga baca tuh di samping ada mobil terlalu dekat, ya kan, kayak warning kalau ada traffic mobil yang mendekati kita. Blind spot monitoring. Oke. Jadi di spion juga nyala, teman-teman bisa lihat kalau ada blind spot monitoringnya. Nah, di spion itu ada pemberitahuannya. Oke, ini adalah Chery Omoda 5. Jadi buat teman-teman yang mencari SUV kecil gitu ya, compact SUV dengan range harga di atas 300 jutaan sampai 400 jutaan, mobil ini layak banget untuk dipertimbangkan. Kalau bisa teman-teman test drive dulu aja. Apalagi untuk garansinya, mobil ini garansinya luar biasa. Garansi mobilnya itu 6 tahun atau 150.000 km. Yang paling keren adalah garansi mesinnya. Mesinnya itu digaransi 10 tahun atau 1 juta kilometer. Luar biasa garansinya, ini panjang banget. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.